Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yang sama-sama kita takzimi, kita cintai Abah Adi Purnomo. Mudah-mudahan semua apa yang beliau persembahkan menjadi amal bagi keluarga beliau, disehatkan, diberkahi semua usia dan hartanya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Yusron, beliau menghubungi saya memberitahu agenda ini sudah berbulan-bulan lalu, sehingga saya istimewakan agenda pagi ini. Saya kasih tanda di kalender saya, tapi sayangnya saya lupa lihatnya. Jadi hampir lewat jam 9 beliau SMS, Assalamualaikum. Langsung saya ingat, baru hanya salam. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan nilai pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asatid yang telah berkorban paling depan, menghabiskan semua waktunya, tentu adalah orang-orang yang tidak usah dinilai dengan keikhlasannya, terutama Ustadz Mukhlis, orang yang paling ikhlas. Tapi kalah sama Mukhlas. Tapi di sini saya kira nggak ada Ustadz Mukhlas, jadi beliau lah. Oh ada, masih kalah sama beliau ketika ikhlasannya. Ada Ustadz Iqbal, saya kenal dengan beliau 10 tahun lalu, tapi nggak pernah ketemu lagi. Dan alhamdulillah disambung silaturahim pagi ini. Ada Ustadz Afrah, wali santri yang hadir, dan semua warga undangan perumahan Bukit Raya Estate. Oh, ini kayak perumahan Eropa, perumahan elit saya kira. Kalau udah estate lebih elit karena tentu ada Qur'annya di sini. Ada rumah Qur'an, inilah yang membuat elit perumahan. Sehingga kita perlu bersyukur, perlu ya ini bagian dari yang harus terus dijaga. Tentu wisudawan, para santri yang sudah mengakhiri masa belajar di sini, ini yang harus terus istiqomah dengan apa yang sudah diraih. Pagi ini saya ingin ingatkan kita semua. Tadi kalau Ustadz Iqbal menyebut acara inti, bukan. Ini acara intinya sudah selesai. Jadi ini acara tambahan. Jadi intinya itu makan-makan. Kalau kita kumpul tanpa makan,
itu ibarat acara gersang. Jadi makan-makanlah yang hari ini saya kira penting. Ya gitu Ustaz Iqbal ya. Kayaknya ada makan siang kan? Nah, saya sudah dapat bocoran. Kita ingatkan, saya tidak lama-lama, mudah-mudahan 10 menit selesai. Karena kalau lama biasanya ini acara sudah membosankan. Jadi kita tidak usah lama karena di sini ada asatid semua. Saya rasanya malu kasih tausiah lama-lama. Datang-datang kasih tausiah kurang sopan. Saya ingatkan satu hadis saja yang sudah dihafal oleh anak-anak kita semua. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabili. Hadis keberapa itu? Langsung disebut nomornya, bahkan di atas atau di bawah, kanan atau kiri. Saya kira beliau ini semua sudah pas menghafal hadis ini. Karena hadis ini saya kira wajib dihafal oleh semua yang ingin belajar hadis. Karena sudah dirangkum hadis paling penting yang mencakup jami'ul kalim, yang mencakup nilai-nilai agama yang harus difahami oleh setiap mukmin oleh Imam Nawawi dalam Arba'in itu. Dan ini hadis terakhir, saya kira hadis ke-40 sebelum ditambah 2 lagi hadis setelah hadis 40. Jadilah di dunia seperti kamu merantau, orang asing. Untuk memahami hadis ini hadis mudah dihafal dan pendek saja. Tapi untuk faham hadis ini, mungkin kita tidak akan pernah bisa faham. Tidak akan cukup semua usia kita faham hadis ini. Tidak akan pernah kita bisa paham apa yang terkandung di dalam hadis ini sampai kapanpun. Bukan 2. Kenapa saya bilang tidak akan faham? Bagaimana mungkin kita akan faham dengan hadis yang bicara tentang dunia dan akhirat? Karena hadis ini bicara tentang ad-dunya, dunia. Artinya kalau disebut dunia bukan berarti hadis ini nggak bicara akhirat. Justru inilah makna jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi mendalam, meluas. Sekarang tanya pada penguasa-penguasa dunia, pahamkah mereka dengan dunia? Jadi saya ingin menanamkan khususnya pada anak-anak, jangan terlalu besar ekspektasi kepada dunia. Kalau bapak-bapak saya kira gak perlu ditanamkan, itu sudah paham. Terutama yang usia 40 tahun. Apalagi saya lihat sudah sepuh-sepuh semua. Jadi apa yang dicari dari dunia ini? Sementara untuk anak-anak muda yang mungkin angan-angannya masih panjang, inilah yang kebanyakan tertipu. Kalau lihat mobil-mobil megah, mewah, rumah-rumah, gedung-gedung tinggi, ekspektasi dunia kayaknya indah. Gak seperti apa yang kita bayangkan. Bu-ibu saya kira juga paham tentang rendahnya dunia. Makanya Nabi SAW sudah kasih tahu. Karena tentu yang paling paham tentang dunia itu Nabi. Karena dunia
ditundukkan di bawah kaki mereka. Kalau kita, saya tadi tanya, para penguasa yang sudah diberikan dunia kepada mereka. Rasulullah bilang, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, maka mustahil Allah kasih dunia itu kepada orang kafir. Walau syarbata ma, sekalipun seteguk air. Sekarang dunia ditundukkan di bawah orang-orang kafir, kayaknya enak bener hidupnya. Tanya Fir'aun yang katanya Mesir ada di bawah kakinya. Tanya Qarun yang katanya hartanya latanu bil usbati ulil quwwah, kuncinya nggak bisa diangkat oleh semua bodyguard yang dia punya. Tanya, apakah mereka paham tentang dunia? Apalagi kita yang tidak pernah merasakan nikmatnya dunia, yang dunia dibentangkan di bawah kakinya saja tidak paham. Di sini ada yang gajinya 100 juta atau tidak ada? Cung, yang gajinya 100 juta mana? Gak ada yang ngaku, Ustaz. Kalau pegang duit diam-diam. Kalau lagi mau pinjeman, baru ngomong kemana-mana. Gak ada, Bu, gajinya 100 juta per bulan. Cuman saya sendiri. Gaji 100 juta per bulan. Gede apa kecil? Kecil, Pak. Berapa harga ginjal? Ada punya orang duit 3 triliun. Dia datangi semua dokter. Mau bayar berapa? Satu saja, sembuhkan ginjal saya. Duit 3 triliun. Angkat tangan semua dokter. Sekarang coba hitung, 100 juta per bulan. Kerja umur 30. Pensiun umur 60. Dia kumpulkan tuh duit, berapa dia terkumpul? Berapa, Ustaz Iqbal? Biasanya kalau ngitung duit cepat. Umur 30, usia kerjanya sampai 60, berarti 30 tahun dia ngumpulin duit. 30 kali sebulannya 12 kali, setahun 12 kali dia gajian. 100 juta dikali 12, 1,2 miliar dikali, itu kan setahun, 1,2 M setahun, kali 30 berapa? 36 miliar. Belum ada 1 triliun. Gaji 100 juta. Atau tambahin 01 aja lah, 360 triliun. Apa? Miliar. Belum ada 1 triliun. Artinya kalau gaji kita 2 juta, berapa ngumpul duit? Berapa adakah orang yang mau ngasih gaji kita 100 juta? Ini ekspektasi dunia yang terlalu besar. Dia akan menyebabkan kecewa. Gaji kita itu paling 2,5 juta. UMR 3 juta saja. UMK atau UMR apapun namanya, hanya segitu. Mau ngumpulin duit dari mana? Tapi toh hidup, tapi banyak anak, tapi dia tidak sengsara dengan hanya 2 atau 3 juta gajinya.
Maka mereka yang sudah dibentangkan dunia itu ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari dunia kecuali kekecewaan. Mana Qarun tenggelam di bawah bumi, mana Fir'aun tenggelam di bawah lautan samudra, mana penguasa-penguasa dunia semua terbujur kaku hari ini. Haman yang katanya penguasa militer, mana semua? Kita ini paling besar jabatannya presiden. Apakah presiden itu dibentangkan dunia? Kalau Fir'aun saja baru Mesir, itu pun tidak semua. Presiden seandainya seumur hidup dia jadi presiden, itu pun 50% tidak diberikan kepada dia kekuasaannya. Ada yang tidak milih juga, itu pun 5 tahun tidak seumur hidup. Terus mau apa nyari dunia ini? Demi Allah, dunia adalah kekecewaan. Maka tanyakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usia 40 tahun. Mau kemana? Sudah datang belum siksa dunia, Pak? Yang 40 tahun. Nah, sudah datang belum siksa dunia? Mana giginya? Coba lihat. Satu demi satu sudah rontok. Mana rambutnya yang dulu disisiri dengan Gatsby? Mana tulangnya? Ya, mana semua? Mana dulu kulitnya? Yang nih ibu-ibu yang selalu di skin carry, semuanya hilang satu persatu. Hari ini kan itu yang dicari. Orang menganggap bahwa kalau pakai skincare dia muda terus. Tapi ya kita perlu terima kasih lah sama skincare. Makanya banyak ibu-ibu di Indonesia gara-gara produk skincare ini, bapak-bapak ya terutama, terima kasih. Banyak ibu-ibu yang berwajah Korea walaupun tetap berleher Afrika. Di balik wajah yang glowing tetap ada tangan-tangan yang legam. Mereka nyari apa? Dunia. Dianggapnya kalau sudah awet muda, dunia akan kekal bersamanya. Tidak, demi Allah. Maka ini harus difahami. Terutama ini ahlul Quran. Tidak ada kenikmatan kecuali dunia itu adalah kekecewaan. Yang terlalu besar ekspektasi kita. Dulu kita kayaknya besar bener ekspektasinya. Makanya Ustadz Iqbal, sudahlah, beliau kembali kepada pembinaan. Karena sudah kecewa dengan dunia. Sudahlah, jaga gawang. Ini yang benar. Kemana nih Ustadz Iqbal? 10 tahun gak muncul-muncul. Rupanya ada di sini. Tidak mencari apa yang orang lain cari di luar. Kul bifadlillah wa birahmatihi. Kul birahmat, gimana ayat? Kul bifadlillah wa birahmatihi. Fabidzalika falyafrahu. Bergembiralah. Kegembiraan itu ada yang hari ini kalian kumpulkan. Falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Lebih baik
yang kalian hari ini kumpulkan daripada mereka itu yang di luar kumpulkan. Yang di luar ngumpulin apa? Yang orang tuh keluar pagi, pulang petang, begitu terus sampai rumahnya pun tidak pernah ditempati. Dia buat tuh di atas gunung, dia buat tuh villa lagi di gunung yang satu yang lain. Itu mereka mencari apa? Mengumpulkan apa? Mengumpulkan dunia. Falyafrahu, bergembiralah, huwa khairun, yang kalian hari ini kumpulkan di dalam dada, di dalam pikiran, di dalam lisan, khairun, lebih baik. Quran khairun mimma yajma'un. Makanya Umar ibn Khattab, Umar itu siapa? Kita tahu 2/3 dunia di bawah kaki Umar. Apa kata Umar? Mengomentari, laula salasah, seandainya bukan karena 3, lama ahbabtu tulal baqa fi dunya. Kalau dunia itu nggak ada yang 3, males lah, ngapain lama-lama di dunia. Kalau bukan karena 3, tidak ada kepentingan kita harus berlama-lama di dunia. Sekarang bapak-bapak kalau ditanya, ini ibu-ibu, kenapa? Kalau ditanya mau mati hari ini atau besok? Mau mati hari ini atau besok? Apa jawabannya ini? Ini tanya loh. Yakin besok? Ya mau hari ini atau besok gak siap semua. Maunya tidak mati. Ya Bu, apa yang memberatkan kita nggak mau mati? Anak masih kecil-kecil Pak Ustaz. Apalagi utang cicilan belum terbayar Pak Ustaz. Apalagi Umar ibn Khattab, beliau ya ada yang memberatkan. Kenapa kita nggak mau mati? Mungkin kalau anak-anak kita ini, Ananda ini, bolehlah saya belum selesai, saya mau selesaikan 10 juz lagi. Begitu. Inilah Umar. Apa kata Umar? Aghzu fi sabilillah. Saya perang. Inilah yang Umar beratkan untuk tidak cepat-cepat mati. Jihad. Kita enggak. Yang kedua, wada'tu jabhati sajidan lillah, bersujud, sholat. Kita enggak juga. Maka yang terakhir ini barangkali apa? Ujalisul majalis. Saya duduk di majelis, belajar, mengajar, setoran, mengarang, menulis, mewariskan ilmu. Itu yang memberatkan Umar. Makanya Abu Hurairah usianya 100 tahun. 100 tahun orang sekarang bisa apa? Ada yang punya keluarga usianya 100 tahun? Masih ada, Ustaz? Yang usianya 100 tahun sekarang bisa apa? Kakek saya 103 tahun. Sudah 3 tahun yang lalu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Gak bisa apa-apa. 100 tahun ini usia. Tapi Abu Hurairah belum mau mati. Masih ngajar. Masih menyampaikan ilmu. Ada satu hadis. Antara disampaikan atau tidak. Disampaikan enggak ya? Tapi ini hadis dari Rasulullah. Disimpan-simpan. Dan akhirnya disampaikan juga. Karena kalau nggak disampaikan, amanah. Ini hadis. Apa yang beliau sampaikan?
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Sudah tersampaikanlah. Inilah kabar gembira buat para pezina, buat para koruptor, buat para begal, bencoleng, buat para semua manusia-manusia brengsek di muka bumi ini. Seandainya hadis ini tidak tersampaikan, saya kira bagus juga. Ini kabar gembira. Jangan-jangan kita takut salah difahami bahwa hadis inilah yang melegitimasi kenapa para bezina belum juga bertaubat. Nanti aja. Nanti kita mau mati bilang la ilaha illallah masuk surga. Tapi itu hadis ya harus disampaikan. Saya teringat Syekh Al-Qaradawi. Beliau usianya 80 tahun ketika itu. Sudah sakit-sakitan. Beliau menginginkan satu sebelum mati apa? Beliau menginginkan warisan yang terus nanti bisa dibaca oleh kaum muslimin. Beliau punya keinginan menuliskan ensiklopedi Al-Qaradawi. Apa namanya? Ensiklopedi bahasa Arabnya apa? Bukan. Mausu'ah Al-Qardawiyah atau apalah bahasa. Beliau ingin wariskan itu 100 jilid. 100 jilid mausu'ah itu mau dirampungkan. Dan kita tunggu nanti. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan warisan itu sudah rampung, diselesaikan. Dan kita nunggu apakah nanti ada penerbitan yang mau menerbitkan itu 100 jilid. Maka ini ananda semua sudah benar bermajelis di rumah Quran, pondok-pondok pesantren, apapun namanya, bermajelis ini. Inilah yang harusnya memberatkan, mewariskan ilmu dan mengambil ilmu, mengambil dan mewariskan terus menerus. Karena ini risalah tidak boleh berhenti. Kalau berhenti selesai dunia ini. Karena ada jiwa-jiwa yang terus lahir, ada jiwa-jiwa yang terus pergi, ada jiwa-jiwa yang nanti ini ustadz-ustadz semua satu persatu pasti akan meninggalkan kita semua. Siapa yang meneruskan? Maka ini saya kira mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dari nasihat yang tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan tidak membuat bosan. Atau sudah bosan? Karena sudah waktunya makan siang. Atau sudah ditonjok-tonjok oleh lapar. Demikian jazakumullah khairan Ustaz Iqbal, Ustaz Yusron dan semua asatid yang sudah memberikan kehormatan kepada saya, pada yang hadir Bapak Ibu semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.